Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Kalau minggu yang lalu kita menjelaskan tentang sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam ini kita akan membahas tentang apa yang dilakukan Rasul sesampainya di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pembahasan, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, bicara tentang pembangunan masjid di kota Madinah. Kemudian yang kedua, mu'akhatul muhajirin wal ansar, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar. Dan yang ketiga, al-mu'ahadatu bainal muslimin wal yahud, perjanjian antara orang-orang muslim dan juga orang-orang Yahudi kota Madinah. Ini dulu yang kita akan bahas karena banyak persoalan yang harus kita bahas ketika Rasul sampai di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah, banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut hijrah, dan hampir sebagian besar ikut hijrah. Tetapi justru salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal di Mekah. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak putri beliau yang paling besar, justru tidak ikut hijrah karena tertahan dengan suaminya Abul As ibn Rabi. Karena ketika itu Abul As ibn Rabi masih kafir. Sementara Zainab sangat cinta dengan suaminya, begitu juga suaminya sangat cinta dengan Zainab. Bahkan kedua pasangan suami istri ini menjadi percontohan kecintaan rumah tangga. Maka dari itu Zainab tidak ikut. Makanya ketika terjadi perang Badar, Abul As ibn Rabi justru ikut memerangi Rasul, suami Zainab ini, karena dipaksa oleh Abu Jahal dan kabilah-kabilah musyrikun Arab untuk terlibat dalam perang ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abul As ibn Rabi ini tertawan. Dan ketika itu kebijakan Abu Bakar yang didengar Rasul adalah setiap tawanan Badar, maka mereka harus ditebus oleh keluarganya jika ingin bebas. Kalau tidak ada tebusan, yang bisa membaca dan menulis maka mengajari anak-anak kaum muslimin untuk membaca dan menulis. Dan yang tidak kedua-duanya maka akan jadi budak Nabi dan para sahabatnya. Maka berdatanganlah harta yang banyak dari Mekah untuk menebus keluarga mereka. Lah ketika Zainab mengetahui bahwa suaminya tidak mungkin bebas kecuali dengan harta tebusan, sementara dia tidak punya apa-apa, akhirnya kemudian Zainab hanya melirik kalung yang pernah
dihadiahkan kepadanya oleh Khadijah ibunda tercintanya saat pernikahannya dengan Abul As ibn Rabi. Itu yang bisa dia berikan untuk menebus suaminya. Maka akhirnya kemudian kalung tersebut dikirim oleh saudara daripada Abul As ibn Rabi ke Madinah agar bisa menebus suaminya Abul As ibn Rabi. Ketika Nabi SAW mengetahui kalung tersebut, Rasul menangis. Karena bagaimanapun kalung itu kalung istrinya Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab saat pernikahan Zainab dengan Abul As ibn Rabi. Maka sahabat heran kenapa ketika melihat kalung itu kenapa Rasul menangis. Maka sahabat bertanya, ada apa dengan anda wahai Rasul? Maka Nabi SAW menceritakan tentang kisah kalung itu. Tahukah kalung ini? Kalung ini adalah hadiah istriku tercinta kepada Zainab yauma zafafi, di hari pernikahannya. Kalau kalian berkehendak maka kembalikan kalung ini kepada pemiliknya dan lepaskan suaminya. Akhirnya kemudian Abil As ibn Rabi pun dilepaskan dan kalungnya dikembalikan dengan syarat sesampainya Abul As ibn Rabi, Zainab harus dipulangkan ke Madinah. Dan ketika itu Zainab sedang hamil. Kemudian ketika Zainab hendak dipulangkan, dihadang oleh tentara Abu Jahal karena ketakutan, akhirnya keguguran. Maka kemudian setelah itu Zainab berhasil dikembalikan ke Madinah. Tapi kemudian sampai di kota Madinah Zainab pun sakit akibat kegugurannya. Dan akhirnya kemudian melemah badannya, sering sakit-sakitan, dan sebab itulah dia meninggal dunia. Maka setahun setelahnya Abul As karena terpikir istrinya ikut meninggal juga. Tetapi intinya bahwa para sahabat Nabi SAW ikut hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya sampai pertama kali di sebuah tempat namanya Quba, tepat pada tanggal 12 di bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sampailah Rasul di Quba di sebuah kabilah namanya kabilah Bani Amr ibn Auf. Di sini Rasulullah SAW singgah selama beberapa hari. Kemudian Nabi SAW berhenti di Quba ini beberapa hari karena beberapa alasan. Salah satunya karena kebaikan orang-orang Ansar di Quba, sehingga Rasul ingin membalas kebaikan mereka. Karena Rasul itu tidak akan melupakan kebaikan orang. Kemudian yang kedua, Nabi SAW membuat masjid. Dan ini masjid pertama yang dibangun Rasul di Madinah, namanya Masjid Quba. Tetapi Nabi SAW tidak langsung membangun sampai jadi, tidak. Nabi SAW hanya membangun sampai kepada pondasinya saja. Bahasa kitanya mungkin peletakan batu. Maka Nabi SAW mengangkat batu besar untuk meletakkan pertama kali di arah kiblat Masjid Quba yang ketika itu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, belum ke Masjidil Haram. Bayangkan Nabi SAW mengangkat batu, sehingga para sahabat ketika datang melihat Rasul mengangkat batu, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, anda duduk saja istirahat." Kata Nabi SAW, "Tidak. Kalau engkau ingin mengangkat batu, ambil batu yang lain." Nabi SAW berikan teladan di sini. Maka Nabi SAW kemudian meletakkan batu persis di kiblat masjid. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa batu, kata Rasul, letakkan di sampingnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil batu, kata Rasul, letakkan di sampingnya lagi. Lihat bagaimana di sini Nabi ingin menunjukkan bahwa orang-orang muhajirin juga ikut terlibat dalam pembangunan
Masjid Quba di daerah Ansar. Nabi ingin melibatkan bahwa orang-orang muhajirin bukan hanya sekedar bertamu, tapi mereka saudara orang-orang Ansar. Maka dilibatkan dalam pembangunan Masjid Quba ini. Lah kemudian setelah Nabi SAW beberapa hari di Quba, dan masjid itu hanya diletakkan saja batu-batunya, dan inilah masjid yang pertama kali diletakkan di atas asas takwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, afaman ussisa bunyanuhu ala taqwa minallah wa ridwan. Maksudnya adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada cerita, karena di samping Masjid Quba itu orang-orang munafik membuat masjid juga di situ, yang dalam sejarah disebut Masjid Dirar namanya. Masjidnya orang-orang munafik. Jadi ada seseorang namanya Abu Amir Ibn Auf dari kabilah Ansar juga. Dia termasuk orang munafik, sakit hati dengan Nabi SAW. Akhirnya setelah perang Hunain dan kaum muslimin dimenangkan, Abu Amir Ar-Rahib ini yang dulunya pernah masuk agama Nasrani kemudian pura-pura masuk Islam, ingin menghancurkan Rasul dan para sahabat yang ada di Madinah dengan minta bantuan kepada orang-orang Romawi. Dan Romawi kan itu agamanya Nasrani. Bekerja sama dengan orang-orang Romawi untuk membawa pasukan besar agar mengepung Rasul dan para sahabat yang ada di kota Madinah. Tetapi orang-orang Romawi menyarankan agar orang-orang munafik membuat semacam markas untuk mengintai Nabi SAW, memecah belah kaum muslimin dan begitu seterusnya. Maka Abu Amir Ar-Rahib kemudian memerintahkan orang-orang yang semacamnya membangun markas. Dibangunlah satu masjid yang disebut dengan Masjid Dirar namanya. Masjid Dirar yang dijelaskan dalam surah At-Taubah, walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam surah At-Taubah ayat 107 itu, dan orang-orang yang mereka membangun Masjid Dirar, masjid yang memadaratkan kaum muslimin untuk agenda kekufuran, memecah belah kaum mukminin dan mengintai-ngintai kaum muslimin. Akhirnya kemudian setelah perang Tabuk, sebelum berangkat perang Tabuk, orang-orang munafik ini pura-pura datang kepada Rasul supaya singgah di masjid mereka, agar Rasul mendoakan keberkahan. Rasul hanya menjanjikan, iya, nanti setelah kedatangan aku dari perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun akhirnya berangkat ke Tabuk. Peperangan yang luar biasa Tabuk itu karena melelahkan. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasul memenangkan perang Tabuk dan pulang dengan kegemilangan kemenangan yang luar biasa. Ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Masjid Dirar untuk mengunjungi masjid tersebut dan meresmikannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu agar Rasul jangan masuk ke masjid itu, karena masjid itu dibangun orang munafik dalam rangka agenda kekufuran, pemecah belah dan pengintaian. Maka Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk menghancurkan dan membakar Masjid Dirar itu. Maka dihancurkanlah dan dibakarlah Masjid Dirar, masjid yang bersebelahan dengan Masjid Quba. Tetapi Masjid Quba ini masjid yang pertama dibangun sebelum Masjid Nabawi. Lah ketika Nabi SAW hendak berangkat dari Quba setelah meletakkan asas batu pondasi Masjid Quba, maka Nabi SAW kemudian di waktu duha berangkat. Di tengah jalan antara Quba dan Madinah itu kan sekitar 10 kilo kurang lebih. Rupanya Nabi SAW dijamu oleh kabilah Salim ibn Auf, yang masih juga kerabatnya kabilah Amr ibn Auf. Jadi ada dua kabilah, satu dari Khazraj, satu dari Aus, dan dua-duanya kabilah Ansar.
Sehingga Nabi SAW ketika berangkat dari Kuba ke Madinah, kemudian berangkat di waktu duha tepat di hari Jumat, maka Rasul singgah di kabilah namanya kabilah Salim ibn Auf. Disitulah Nabi SAW melakukan pertama kali sholat Jumat bersama para sahabatnya sesampainya Rasul ke kota Madinah. Sholat Jumat pertama kali bersama para sahabatnya di dalam kabilah Salim ibn Auf. Maka kemudian setelah Rasul sholat di tanah yang luas tersebut, belum ada bangunannya, yang kemudian setelah itu diletakkan bekas sholat Jumatnya Rasul, kemudian yang belakangan dibangun masjid yang disebut dengan Masjid Jumat namanya. Jadi di sini sudah ada cerita 3 masjid. Masjid Kuba yang dibangun di atas takwa, yang kedua Masjid Dirar, masjidnya orang-orang munafik yang dibangun di atas agenda kekufuran, pemecah belah kaum muslimin dan pengintaian. Kemudian dibangun lagi ada namanya Masjid Jumat di sebuah lembah namanya lembah Konunan ya kalau nggak salah. Disitulah dibangun Masjid Jumat yang kemudian di masa Khulafaur Rasyidin kemudian juga dilebarkan, kemudian di masa kekhilafahan raja-raja Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pun kemudian dilebarkan sampai kepada era Saudiyah sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jelas bahwa yang pertama kali masjid dibangun Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu asalnya nama sumur. Jadi dalam kabilah Amr ibn Auf itu ada sumur dan orang-orang menyebutnya Kuba, sumur tersebut. Akhirnya kemudian Nabi SAW membangun masjid di sebelah sumur itu. Maka setelah itu orang-orang menyebutnya Masjid Kuba sampai hari ini. Masjid itu disebut Masjid Kuba yang ketika itu kiblatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Karena peralihan kiblat itu 6 bulan setelah Rasul tinggal di Madinah. Jadi Nabi SAW tidak tenang karena kan setiap hari bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi pun kalau beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah ada kesamaan antara ibadah kaum muslimin dengan ibadah orang-orang Yahudi, sama-sama berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW selalu menatap langit, seolah-olah Nabi SAW meminta kepada Allah agar kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Maka Nabi SAW akhirnya doanya dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat bagaimana wajahmu wahai Muhammad terus memandang langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan ke kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka inda syatratil masjidil haram. Sekarang arahkan, palingkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Lah sejak itu kaum muslimin menjadikan Masjidil Haram menjadi kiblat setelah peralihan sebelumnya kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Masalahnya ada cerita. Ketika peralihan kiblat itu, orang-orang yang di Masjid Kuba itu tidak dengar perintah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram itu. Sehingga ketika mereka sedang sholat subuh, ada yang mengatakan sholat asar, jadi mereka itu sudah mendapatkan 1 rakaat subuh. Baru kemudian datang penyeru yang diutus Rasul untuk memberitahukan penduduk Kuba bahwa kiblat itu sudah dipalingkan. Sementara mereka 1 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Jadi ketika ruku pada rakaat kedua, tiba-tiba ada teriakan dan mengatakan, ala wa innal qiblata qad surrifat. Kiblat sudah dirubah loh, bukan ke Masjid Baitul Maqdis lagi tetapi ke Masjidil Haram. Subhanallah, para sahabat yang sedang sholat subuh di Kuba, posisi mereka sedang ruku, langsung berputar 180 derajat. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis
Ketika ruku langsung mutar dia ketika ruku itu ke Baitullah Al-Haram. Selepas sholat mereka mengadu kepada Rasulullah, Rasul, bagaimana sholat kami yang rakaat pertama itu? Karena kami hanya menghadap kiblat pada rakaat kedua. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka. Tetap artinya bahwa rakaat pertama dengan rakaat kedua nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada faedah besar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba, dan itu masjid pertama yang dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Belum lagi Rasul punya Masjid Nabawi. Dan Masjid Quba ini sangat dicintai Rasul. Karena Bani Amr ibn Auf ini banyak berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sampai di Quba disambut dengan meriah oleh mereka. Dan Rasul melihat wajah kebahagiaan yang terpancar di wajah-wajah orang-orang Quba. Makanya Rasul setelah kemudian menetap di kota Madinah, setiap Sabtu beliau berkunjung ke Quba. Setiap Sabtu. Karena cintanya dengan penduduk Quba. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan Masjid Quba ini, barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba dan melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umrah. Makanya nanti antum kalau seandainya Allah takdirkan haji ataupun umrah, kemudian datang ke kota Madinah berziarah, sempatkan datang ke Masjid Quba dan sempatkan di situ sholat 2 rakaat, karena pahalanya sama dengan umrah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban wa kana Abdullah ibni Umar yaf'aluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Sabtu datang ke Quba, baik jalan kaki dari Madinah ke Quba itu kan jauh 10 kilo ikhwan, ataupun terkadang naik kendaraan. Dan yang meniru perbuatan Rasul adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena dia sahabat yang paling meniru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid? Kenapa? Karena masjid itu tempat di mana seseorang bisa meningkatkan iman dan takwa. Dan masjid itu adalah sarana untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Semua kegiatan di zaman Nabi itu semua berporos di masjid. Semua di masjid, tidak ada di luar masjid. Belajar di masjid, latihan perang di masjid, nyambut kabilah di masjid, mendamaikan orang di masjid, menghukumi orang di masjid, semua di masjid. Jadi fungsi masjid itu luar biasa di zaman itu. Di zaman sekarang tidak. Di zaman sekarang ada masjid itu hanya untuk sholat 5 waktu saja. Habis sholat 5 waktu dikunci pula pintunya. Alasannya apa? Takut kotak infak hilang Ustaz, kipas-kipasnya hilang. Mungkin kalau sekarang ada AC gini nih, ya habislah AC itu. Makanya masjid sekarang ini sudah tidak menjadi tempat aman. Kalau dulu tempat yang paling aman itu masjid, ya sekarang sak masjid pun tidak aman. Dulu orang datang ke masjid ini kalau maling ingin tobat, ini ke masjid ingin maling. Di zaman sekarang ini aneh gitu. Jadi penjahat itu ke masjid ingin tobat, masuk masjid jadi penjahat. Semua diamini. Zaman dulu ke masjid itu mungkin maling yang remeh-remeh, sandal paling yang hilang. Sekarang bukan sandal lagi, sak kipas, sak mikrofon, semua sak kotak infak, bukan infaknya sak kotak-kotaknya hilang. Kalau makanya banyak kotak infak dirantai sekarang ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada faedah tentang masalah masjid. Masjid ini ikhwan adalah obat yang bisa mengobati penyakit hati. Orang kalau stres, orang kalau ditimpa masalah, kalau ingin selesai masalah datang ke masjid.
Masjid ini rumah sakit jiwa sebenarnya. Yang bermasalah dengan kejiwaan datang ke masjid. Karena masjid itu tempat yang bisa menenangkan jiwa. Tidak ada tempat yang bisa menenangkan jiwa kecuali masjid. Antum percuma ke dokter, psikiater atau kemana, atau ke Barelang, ke pantai, itu sebentar saja tenangnya. Kalau ingin betul-betul tenang, datang ke masjid, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan ibadah, disitulah akan datang cahaya ketenangan. Dan masjid ini sekali lagi pusat seluruh kegiatan. Jadi saya anjurkan di masjid ini kalau bisa buat kegiatan banyak-banyak. Karena Rasul menjadikan poros kegiatan Islam itu semua di masjid. Sampai ke latihan jihad, memanah, berpedang itu semua di masjid. Tapi kalau sekarang latihan pedang memanah di masjid disangka teroris pula. Ini masjid nyetak teroris katanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir" ila akhiril ayat. Jadi barang siapa yang memakmurkan masjid, memakmurkan masjid itu macam-macam. Pertama, al-hassu ala bina'il masajid wa imaratiha. Berusaha seseorang itu membangun masjid. Jadi kalau ada pembangunan masjid, cobalah antum terlibat di situ. Tidak punya uang membantu, punya tenaga, sumbangkan tenaga. Tidak harus antum itu menyumbang masjid sampai jadi biaya antum, tidak. Walaupun antum nyumbang satu sak semen, satu lonjor besi gitu ya, satu gerobak kerikil atau pasir, itu sudah dianggap antum sedang membangun satu istana di sorga. Karena bahasa Rasul, man bana lillahi baitan walau kamifhasi qitah. Barang siapa yang membangun satu rumah di bumi, maksudnya masjid, walaupun seperti sangkar burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Apa maksud dari sini? Masa bangun masjid seperti sangkar burung? Orang aja nggak masuk, burung aja yang masuk. Maksudnya di sini artinya, walaupun antum tidak banyak menyumbang, hanya satu sak semen, satu lonjor besi, satu gerobak koral, itu maksudnya di sini. Jadi walaupun tidak banyak, tapi antum ikhlas dalam rangka menyumbang, tidak punya biaya, antum sumbang dengan tenaga, itu sama. Berarti kita sedang membangun satu rumah di surga. Dan ingat bahwa investasi di surga itu jauh lebih berharga dibandingkan investasi di dunia. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man ahabba, barang siapa, gimana lafadznya, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya begini, kalau orang sudah detik-detik sakaratul maut, sementara sebelum datangnya wafat kepada dia, dia investasikan semua dunianya untuk akhiratnya. Dia bangun di akhirat istana, dia bangun di akhirat taman-taman sorga, dia bangun di akhirat sungai-sungai sorga, dia bangun di akhirat bermacam-macam keindahan sorga. Sehingga ketika dia sakaratul maut, dia cinta berjumpa dengan Allah dan ingin segera mati. Kenapa? Karena ingin segera pulang ke istananya, ingin segera pulang ke rumahnya, ingin segera pulang ke taman-taman yang sudah dibuatnya. Tapi kalau seandainya investasinya lebih banyak di dunia, tidak ada satupun dia investasi akhirat, maka ketika saat-saat detik sakaratul maut dia benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan kebunnya, dia harus meninggalkan kekayaannya. Sementara setelah meninggal tidak ada lagi kekayaan yang akan dikejarnya. Makanya dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia.
Maka penting seseorang itu menginvestasikan untuk akhiratnya. Jadi memakmurkan masjid yang pertama dengan cara membangunnya. Yang kedua, al-hathu ala dhihab ilal masajid was salati fiha. Berusaha untuk datang ke masjid, berziarah ke masjid, beribadah di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma kharaja 'amidan ila salati fa innahu fi salati ma kana ya'midu ila salati wa innahu yuktab lahu bi ihda khutwatayhi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Ingat, wudu itu separuh solat. Kalau wudunya tidak beres, solatnya pun tidak beres. Makanya Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian, separuh bagian iman. Artinya wudu itu separuh bagian solat. Jadi kalau wudunya saja nggak beres, macam mana solatnya mau beres? Maka perbaiki wudunya. Jangan sampai ada anggota badan wudu itu yang tidak terkena basuhan. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi anggota tubuh yang tidak terkena air wudu dengan api neraka, kata Rasulullah. Makanya perbaiki wudu, fa ahsana wudu'a. Kemudian dia keluar, sengaja memang niatnya menuju masjid untuk salat. Maka ketika dia berwudu di rumahnya, memperbaiki wudunya, kemudian niat ingin berangkat ke masjid untuk salat, maka selama dalam perjalanannya antum dianggap sedang sholat, dianggap pahala sholat itu padahal belum sholat. Dan lebih daripada itu akan dicatat baginya 2 langkah yang berbeda setiap langkah-langkah kaki kita. 1 langkah menghapuskan dosa, 1 langkah mengangkat derajat kita. Subhanallah ya. Sampai Nabi SAW memberikan pahala yang besar kepada orang yang datang ke masjid. Kemudian yang ketiga, al-hathu ala tandifil masajid wal inayati biha. Termasuk memakmurkan masjid itu artinya membersihkan masjid, jangan mengotorinya, dan berusaha untuk punya perhatian kepada kebersihan masjid itu. Di zaman Rasul ada seorang wanita berkulit hitam, suka nyapu masjid. Jadi kalau ada wanita itu, masjid Rasul itu bersih. Jadi suatu malam wanita itu meninggal dunia dan Rasul tidak tahu. Ketika melihat keesokan harinya masjidnya tidak rapi, Rasul bertanya, kemana wanita yang suka menyapu masjid ini? Kata sahabat, semalam dia meninggal Rasul. Rasul marah dan mengatakan, kenapa kau tidak beritahu diriku? Sahabat mengatakan, kami enggan Rasul, engkau sedang tertidur. Maka Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak membangunkan aku? Sekarang tunjukkan kemana kuburannya. Maka akhirnya kemudian ditunjukkan kuburan wanita pembersih masjid itu. Kemudian Nabi SAW sholat jenazah di depan kuburan. Ini dalil dibolehkan sholat jenazah di depan kuburan ya, tetapi jangan ngadap kuburan, tetap ngadap kiblat. Kenapa dibolehkan sholat jenazah di kuburan? Karena sholat jenazah itu sholat yang tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tapi kalau sholat ada ruku dan sujud, tidak boleh menghadap kuburan ya. Jadi bagaimana Rasul memberikan perhatian kepada wanita itu? Pada wanita itu, padahal wanita itu hanya membersihkan masjid saja, tapi demikian tingginya perhatian Rasul kepada wanita tersebut, menunjukkan bahwa yang membersihkan masjid itu banyak pahalanya. Untunglah antum pembersih masjid ini, pahalanya besar. Sehingga Rasul pernah melihat ada seseorang yang meloncat-loncat tingkatannya di sorga, kadang-kadang di tingkat ini, kadang-kadang di tingkat itu, kadang-kadang di tingkat ini. Kemudian Rasul mengatakan, apa amalannya orang itu? Kemudian diberitahu bahwa amalannya suka membersihkan masjid. Kalau ada kotoran diambil, kalau ada kotoran diambil, gitu ya. Jadi sekalian antum ke masjid, nengok-nengok lah, entah ada pipet, ada apa, ambil, buang di luar. Itu sudah pahala besar itu ya. Taib, ini yang ketiga, itu bentuk memakmurkan masjid. Yang keempat, al-hathu ihtiramul masajid wa ma'rifatu hurmatiha.
berusaha untuk memuliakan masjid dan mengetahui kemuliaan masjid. Artinya begini, masjid ini baitullah, rumah Allah. Maka jangan sampai kemudian seseorang itu melakukan hal-hal yang dilarang di dalam masjid, seperti jual beli dalam masjid. Nggak boleh. Bahkan Rasul mendoakan siapa yang melakukan jual beli di masjid, maka katakan kepada semoga Allah rugikan jual belinya. Nggak apa-apa ngomong gitu. Atau orang yang hilang handphone di masjid, kemudian mengumumkan kehilangan bahwa barangnya hilang di masjid, antum doakan semoga nggak ketemu barang, gitu ya. Karena masjid bukan tempat barang hilang. Nggak boleh seseorang mengumumkan hilang handphonenya di masjid, dompetnya di masjid, karena nggak boleh itu. Masjid itu nggak mungkin ada orang berjubah jahat di situ. Makanya dulu ada kisah di Masjidil Haram, orang yang berzina dalam Ka'bah itu namanya Isaf dan Nailah dari kabilah Jurhum. Jurhum itu dulu penguasa Arab, karena kabilahnya istri daripada Ismail alaihi salatu wassalam. Ismail itu menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Kemudian Jurhum ini kalah perang oleh kabilah Khuza'ah, dan kabilah Khuza'ah ini pimpin oleh Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ketika memimpin Mekah dan sekitarnya, setelah kabilah Jurhum kalah, akhirnya kabilah Jurhum pun memendam sumur Zamzam, khawatir direbut oleh Khuza'ah, sehingga akhirnya sumur Zamzam sempat menghilang ratusan tahun, baru diketemukan oleh Abdul Muthalib. Lah, pembesar Khuza'ah ini namanya Amr bin Luhai, dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim menjadi agama syirik. Kemudian dia pun safar ke Syam. Rupanya di Syam ada orang nyembah berhala, ditanya, ini untuk apa berhala kalian sembah? Kemudian tunjukkan, nih yang berhala ini fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya, sampai ketika dia mendengar adapun yang ini disyaratkan kepada Hubal, dia bisa mendatangkan hujan. Maka Amr bin Luhai terpikir, ini yang kita butuhkan di Mekah. Di Mekah susah air. Maka diambillah patung Hubal, dibawa dari Syam ke Mekah, diletakkan dalam Ka'bah. Itu patung pertama yang diletakkan di Ka'bah, itu namanya Hubal. Lah ada patung namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini orang Jurhum jatuh cinta, ingin kawin, tak boleh sama keluarganya. Akhirnya kemudian keduanya sepakat untuk haji. Hajilah keduanya. Ketika jemaah haji sedang kosong, tidak ada yang tawaf di zaman itu, di zaman jahiliyah kan, masuk dia ke dalam Ka'bah, berzinah pula dalam Ka'bah. Akhirnya Allah kutuk dia jadi batu. Kemudian setelah dikutuk jadi batu, kedua-duanya diletakkan, satunya di sofa, satunya di marwah, supaya jadi pelajaran nih, siapa yang menghilangkan kehormatan Masjidil Haram akan seperti ini. Tetapi setelah kemudian era tauhid hilang, kabilah Jurhum sudah kalah dengan Khuza'ah, datang era kesyirikan, malah patung yang tadinya dianggap untuk menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang menghina Masjidil Haram, malah disembah patung itu. Orang-orang jahiliyah, namanya jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh ya, orang jahil. Jelas dua-duanya itu dikutuk jadi batu karena berzina, malah disembah pula, bernadar di situ, nyembeli di situ. La haula wala quwata illa billah. Artinya bahwa kita harus paham kehormatan masjid, apa larangan-larangan masjid, tidak apa yang tidak boleh lakukan di masjid, apa yang harus dilakukan di masjid, kita harus paham. Karena itu bentuk kita memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa yang pertama, Nabi SAW tugas pertama di kota Madinah apa? Membangun masjid. Kemudian tugas yang kedua, Nabi SAW mulai muakhatul muhajirin wal ansar, mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Ingat ikhwan, al-ukhuwah islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak, maka akan menghilangkan kekuatan. Kalau orang sudah bercerai-berai, maka akan menghilangkan kekompakan, dan kekompakan ketika hilang maka menghilangkan kekuatan. Kita akan lemah jadinya. Maka penting orang itu merapatkan barisan. Ukhuwah itu artinya menyatukan hati dengan hati dan jiwa dengan jiwa. Makanya yang dilakukan Rasulullah SAW setelah membangun masjid adalah ukhuwah. Ya,
Ukhuwah. Nanti bagaimana ceritanya Rasul membangun Masjid Nabawi, nanti mungkin minggu depan lah, kan ini panjang kisahnya. Kita langsung masuk kepada bab bagaimana Rasul mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Di dalam Islam, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman, la yu'min, tidak beriman. Artinya bukan kafir, tidak beriman di sini. Maksudnya tidak sempurna imannya. Sama dengan kalimat la salat bi hadratit ta'am. Tidak ada salat bagi yang dihidangkan makanan. Artinya kalau seandainya sudah dihidangkan makanan kemudian antum salat, tidak dianggap salatnya, bukan begitu. Maksudnya tidak sempurna salatnya. Orang kalau lapar dihidangkan makanan malah sholat. Kenapa tidak sempurna? Nanti sholatnya ingat makanan. Allah, karena tuh sudah lihat makanannya masalahnya. Allahu Akbar, ingat rendang. Kan gitu, ingat rawon gitu. Karena nampak gitu. Sudah nggak makan gitu ya. Kata Rasul, makan dulu baru sholat. Tetapi kalau seseorang kemudian langsung sholat, bukan berarti tidak dianggap sholatnya. Tidak sempurna sholatnya, karena khusyuknya terganggu. Lah sama dengan lafaz la yu'min, tidak beriman, maksudnya bukan kafir tapi tidak sempurna imannya gitu maksudnya. Orang ini tidak sempurna imannya sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah itu memiliki alamat, memiliki tanda. Apa tanda ukhuwah itu? Kata Imam Syafi'i 3. Kalau ada antum berkawan, kemudian kawan antum punya 3 ciri ini, memang kawan itu cinta dengan kita. Tapi kalau kawan itu tidak punya ciri yang 3 ini, berarti dia kawan-kawanan saja, pura-pura saja kawan kita, padahal bukan kawan kita. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, an yasudda hajatahu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa an ya'tadhira khalalahu. Kemudian yang ketiga, wa an yaghfira zallatahu. Pertama, an yasudda hajatahu. Jadi ketika kita sedang susah, dia selalu sudah ada di samping kita membantu kita. Tanpa kita bercerita kesusahan kita, kawan kita sudah paham. Karena ada kawan itu sudah tahu kita susah, pura-pura tak tahu, ada kan? Apalagi kalau udah nampak susah, jangan dekat-dekat, nanti pinjam uang pula. Itu ya. Justru kita ini sebagai kawan, ini kesempatan membantu saudaranya. Tidak perlu dia menunggu minta bantuan, kita sudah paham. Itu berarti kawan. Itu yang dirasakan para sahabat Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar, seperti itu. Kemudian yang kedua, wa an ya'tadhira khalalahu, banyak memberikan uzur kalau dia melakukan kesalahan. Imam Syafi'i pernah sakit, dijenguk oleh muridnya, sakitnya parah, nggak bisa bangkit. Imam Syafi'i saking parahnya sakitnya, didoakanlah sama muridnya, qawwallahu dha'faka ya imam, qawwallahu dha'faka ya imam. Kalimat qawwallahu dha'faka ya imam itu ada 2 makna. Makna yang pertama, qawwallah, semoga Allah mengangkat, dha'faka, kelemahanmu, penyakitmu, artinya semoga engkau sembuh. Makna yang kedua, qawwallah, artinya semoga Allah menguatkan kelemahanmu, disuruh makin parah sakitnya. Jadi ini satu kalimat tetapi memiliki 2 makna berbeda. Bisa diartikan semoga sembuh penyakitmu, bisa diartikan semoga parah penyakitmu. Imam Syafi'i sambil senyum mengatakan, apa kau katakan? Kau suruh aku bertambah penyakitku, katanya kan. Kata muridnya, lah tidak imam, saya tidak bermaksud seperti itu, katanya. Sambil senyum Syafi'i, saya sudah tahu. Walaupun kau mencela diriku, aku tidak akan menilai kau sedang mencela diriku. Memberikan uzur kan. Aku tahu bahwa maksudmu tidak seperti itu, kata Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i memberikan pelajaran kepada kita, memberikan uzur kepada saudaranya kan? Ini mah enggak. Banyak di antara kita ini kalau sudah banyak berikan jasa, ketika dia punya kesalahan, ini kesalahannya diincar nih. Kesalahannya yang terus dicerca gitu kan.
Apalagi orang baik, apalagi sekelas ustadz biasanya gitu ya. Sekelas ustadz sudah memberikan ilmu, mengajar, sekali mungkin dia punya kesalahan, apalah ustadz, udah usah belajar, tidak beres ustadz. Kan itu ya, biasanya seperti itu. Jadi terkadang kita ini kadang-kadang melihat ustadz itu, kalau bisa ustadz itu kayak malaikat, tidak sadar bahwa antum kayak iblis gitu. Jadi antum pengen ustadz jadi malaikat, antum pula jadi iblis berjalan. Jadi apa bedanya katanya? Nah, ada yang sempurna di dunia ini. Artinya apa? Berikan uzur. Berikan uzur. Suami istri saja, kata Nabi SAW, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radiya khuluqan akhar. Tidak boleh seorang suami atau istri melihat pasangannya dengan pandangan sinis, tidak boleh. Kalau tidak suka dengan satu akhlaknya, lihat akhlak lainnya. Dia tidak suka dengan akhlak ini, tapi lihat akhlak yang lain masih lebih baik. Ditimbang mana buruk mana baiknya gitu maksud, supaya tidak mudah mencela ya. Makanya ketika seorang itu dianggap mengikat ukhuwah Islamiyah ketika dia banyak memberikan uzur. Kalau dia melakukan kesalahan, jangan langsung diponis kesalahan. Oh, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada masalah yang kita tidak tahu, mungkin begini, banyak, kasih kemungkinan yang banyak gitu ya. Jangan langsung menjustis. Kemudian yang ketiga, wa an yaghfira zallatahu, mudah memaafkan kalau dia salah. Mudah memaafkan kalau dia salah. Sebab kalau seandainya susah memaafkan, susah seseorang itu mengikat persaudaraan dalam Islam. Makanya di sini gambaran, lihat gambaran orang-orang Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dipersaudarakan dengan Kharijah ibn Zuhair. Kemudian Umar dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Mu'ad. Kemudian juga Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah ibn Waqas. Kemudian Talha dipersaudarakan dengan Ka'ab ibn Malik. Mus'ab ibn Umar dipersaudarakan dengan Abu Ayyub, Khalid ibn Zaid al-Ansari. Kemudian juga banyak sekali, tapi yang ingin saya kisahkan dua saja, atau mungkin tiga lah. Mungkin yang paling masyhur ceritanya siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, pembisnis hebat. Gara-gara hijrah semua kekayaannya habis karena disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia ke Madinah hanya bawa badan dan pakaian di badan saja, nggak dapat apa-apa karena semua kekayaannya disita. Tapi demi hijrah, faman kanat hijratuhu ilallahi war rasul fa hijratuhu ilallah war rasul. Memang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala. Dia lebih memilih pahala dibandingkan dunia. Datang dia ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasul dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini orang kaya. Kata Sa'ad, ya Abdurrahman, aku memiliki dua rumah, pilih sana, rumah yang mana yang kau mau. Lihat bahasa Ansor itu tidak mengatakan saya punya dua rumah, ini rumah ini punya saya, ambillah yang sana. Bukan begitu bahasanya. Suruh milih dua-duanya. Ini kan kedalaman kecintaan namanya. Suruh milih kedua-duanya, mana yang cocok ambil. Biar saya tinggalkan, kalau yang saya tempati saya pindah, gitu maksudnya. Cukup sampai di sini? Tidak. Saya memiliki dua kebun, dua-duanya penuh dengan pohon kurma. Coba lihat kebunku itu, mana yang paling banyak kurmanya, yang mana yang mau dekat panennya, aku ambil. Kemudian yang terakhir yang lebih ajaib, li salasa zaujat, aku memiliki 3 istri. Kau pandanglah 3 istriku ini, karena belum ada ayat hijab bisa memandang wajah wanita. Kau pandang 3 istriku ini, mana yang kau anggap cantik, kau tinggal tunjuk, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Enak gak tuh? Disediakan rumah, disediakan kebun, sudah ada hasilnya, disuruh kawin. Kalau antum, ya mana, ayo cepet gitu ya. Kalau kita ya, apalagi datang dari Jawa, dari Medan, dari Padang, dari mana-mana ke Batam, memang ngadu nasib, ketemu pula Sa'ad bin Rabi. Wah, selesailah dunia ini milik antum, kan itu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu tidak seperti kita jiwanya. Dia tolak semuanya. Dia tidak haji mumpung. Dia mengatakan, Allahumma barik fi amwalika wa ahlik.
Semoga Allah memberkahi semua hartamu dan semua keluargamu. Saya tidak berhajat untuk itu. Dullani ala suq. Tunjukkan pasar saja mana, katanya. Minta ditunjukkan pasar itu saja. Karena dia seorang cerdas, dia bisa berdagang tanpa modal. Masuk ke pasar, beberapa di pasar sudah jadi peniaga dia di Madinah. Lama-lama jadi kaya, bahkan orang paling kaya di Madinah Abdurrahman bin Auf itu. Al jaza min jinsil amal. Itu kisah Abdurrahman ibn Auf. Kemudian kisah Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan dengan Abu Darda. Jadi Salman Al-Farisi ini orang Faris, orang Persia, bukan orang Arab. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memberikan hidayah kepada Abu Jahal yang merupakan penduduk asli Mekah, maka Allah ganti dengan Salman Al-Farisi yang jauh-jauh dari Faris, dari Persia, masuk Islam menggantikan Abu Jahal gitu ya. Ketika hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda seorang peniaga, seorang kaya raya sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, Abu Darda luar biasa. Dia tinggalkan dunia, dia fokus ibadah. Dia jadi orang zuhud dan qanaah. Masalahnya karena rajin ibadah lupa keluarga. Jadi istrinya itu tidak pernah diopeni dia, tidak pernah dilayani dia, tidak pernah ditiduri dia. Kalau malam dihabiskan sholat malam, kalau siang dihabiskan puasa sunnah siang. Nggak ada waktu untuk istrinya itu. Akhirnya istrinya karena tidak diperhatikan Abu Darda, ya seolah-olah wanita yang tidak punya suami. Akhirnya jarang dandan, kucel kumal gitu ya bahasa kitanya ya. Jumpalah istrinya Abu Darda dengan Salman. Salman heran, kok penampilan seorang wanita yang punya suami kok kayak gitu? Harusnya kan seorang wanita kalau sudah punya suami harus rajin dandan untuk suaminya maksudnya. Karena wanita itu kan di zaman itu berakal-berakal. Wanita sekarang akalnya tah di mana? Ya, kalau ke pasar saja dandan lipstik tebal gitu ya. Kadang-kadang bedaknya satu karung. Tapi kalau di rumah dibuka baju semua, mulai dari dapur ruang tengah sampai kasur itu aja bajunya. Ganti-ganti gitu. Ya baunya itu lagi kan akalnya di mana wanita ini? Ya, harusnya justru cantik itu ketika di rumah kan, ketika keluar ya biasa-biasa saja ya. Sehingga Abu Darda ini punya istri seperti itu. Salman heran gitu ya. Jadi ditanya loh Salman, kamu kok dandananmu kayak gini, kamu gak menghargai suamimu? Kata istrinya, ya Salman, inna Abu Darda laisa lihaja. Salman, Abu Darda itu sudah gak berhajat kepada aku, ngapain saya dandan katanya kan. Tidak perlu dandan-dandan lah. Gimana kalau malam dia sibuk sholat, kalau siang sibuk puasa, kapan dia ngurus diriku katanya. Akhirnya kemudian Salman mengatakan kepada istrinya Abu Darda, bilang sama Abu Darda, saudaranya mau datang. Karena dipersaudarakan dengan Abu Darda. Dan ingat bahwa persaudaraan dalam Islam di zaman itu sampai tingkat waris mewarisi. Bukan hanya saling membantu, sampai mewarisi. Kalau meninggal salah satunya maka hartanya diwariskan kepada saudaranya. Tetapi kemudian dihapus setelah perang Badar bahwa warisan itu hanya diberikan kepada keluarga saja. Yang ada saling membantu, menghormati, memuliakan dan begitu seterusnya. Jadi ketika Abu Darda mendengar Salman hendak berkunjung ke rumahnya, wah senang sekali saudaranya mau datang tuh. Disediakan kamar yang indah, kasur yang empuk, disediakan makanan yang lezat gitu ya. Kemudian ketika bertandang Salman di siang hari, kata Abu Darda, makanlah Salman. Makan enak. Kata Salman, tidak. Kau harus juga makan. Kata Abu Darda, saya sedang puasa. Tidak, kau harus makan. Kalau kau tidak membatalkan puasamu, saya tidak akan makan. Akhirnya makan juga, menghormati tamu. Malam harinya juga sama. Salman tidak mau tidur, begadang aja kan. Kata Abu Darda, tidurlah wahai saudaraku. Tidak, kalau kau tidur di sampingku, aku mau tidur. Tidak bisa, aku mau sholat malam. Tidak akan tidur saya. Paksalah dia tidur di samping Salman. Ketika di sepertiga malam bangun, Salman berikan nasihat, ya Abu Darda, sini, saya akan nasihati kamu. Ingat bahwa kamu itu harus punya 3 waktu yang dibagi. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk menjaga kesehatanmu, sepertiga untuk keluargamu. Masa kamu habiskan untuk Allah? Sampailah nasihat Salman ke telinga Nabi SAW. Apa kata Rasul? Shadaqah Salman. Betul tuh apa dikatakan Salman.
Sejak itulah Mekah Mukarramah berubah 100%. Ya kan? Dan dia baru mendapatkan ketenangan ketika diberikan nasihat oleh Salman Al-Farisi. Ini kisah Salman dengan Abi Darda. Kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban ibn Malik. Jadi Umar ini sudah sepakat dengan Itban ini, karena memang Umar lebih memilih tinggal di perbatasan Madinah, tidak di kota. Jadi Umar ini sepakat gitu kan, kalau ngaji ke Masjid Nabawi jauh jaraknya. Terkadang Umar harus kerja atau Itban pun harus kerja. Jadi sepakat keduanya, gini saja Itban, kau ngaji, aku yang kerja. Nanti separuh kerjaku, hasilnya aku berikan kau separuh. Kau ngaji saja, tapi syaratnya kau pulang dari pengajian, kau bagi ilmuku kepadaku. Sebagaimana aku membagi rizkiku kepadamu, maka kau bagi ilmumu kepadaku juga. Sepakat Itban. Maka jadi kalau Umar kerja, Itban yang ngaji. Nanti Umar dapat uang dibagi dua, Itban pun ilmunya dibagi. Kalau Itban yang kerja, Umar yang ngaji. Nanti hasil kerjanya dibagi dua, Umar pun memberitahu apa hasil pengajaran Nabi SAW. Begitu ikhwan. Ya. Begitu para sahabat Nabi SAW sampai tingkat mereka itu tidak menganggap bahwa dunia itu berharga. Makanya Umar bin Khattab mengatakan di zaman Nabi, ini Umar bin Khattab yang ngomong, Abdullah bin Umar, putra Umar yang ngomong nih. Setelah Rasulullah wafat, apa kata Abdullah bin Umar? Dulu di zaman Nabi, bapak dan saudara itu lebih berharga dibandingkan dinar. Tapi di zamanku, Abdullah bin Umar, justru terbalik, dinar lebih berharga dibandingkan ayah dan saudara, katanya. Harusnya kata-kata ini cocok untuk hari ini kan. Betapa banyak coba sekarang yang gara-gara uang gak kenal saudara. Jangankan kenal saudara, orang tua aja gak kenal. Betapa banyak anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Dia pergi ke Batam, berhasil di Batam, orang tuanya masih hidup, ditelepon pun tidak. Gitu ya. Makanya saya nasihatkan antum kalau punya orang tua ikhwan, kalau dekat kunjungi, kalau jauh telepon. Kalau sudah meninggal doakan. Karena apalah untungnya dunia ini sementara seseorang tidak dapat keberkahan orang tuanya. Karena bagaimanapun ridha Allah itu di tangan kedua orang tua kan. Apalagi keberkahan rumah tangga itu bukan hanya di harta, keberkahan itu ada dalam hati. Walaupun antum sekaya apapun, gak akan tenang hidupnya kalau orang tua tidak memberkahi kita anaknya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya orang tua berdoa satu kali saja untuk keberkahan anaknya dengan keikhlasannya, maka anak itu akan menjadi anak yang bahagia, sakinah, mawadah dan keluarganya. Tetapi sekarang banyak orang tua berdoa kebaikan untuk anaknya, anaknya tetap saja tidak tenang hidupnya, tidak berkah hidupnya. Kenapa? Terlampau banyak anak menyakiti orang tua masalahnya, sehingga doanya tidak berkah. Maka di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal. Maka agenda yang kedua, Nabi SAW berusaha mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang ketiga, al-mu'ahadatu bainal muslimin wal yahud. Rasul mengikat perjanjian antara dia dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Begini ikhwan, kota Yathrib yang sekarang disebut Madinah itu, sebelum Rasul datang ke kota Yathrib, penduduk Yathrib itu dihuni oleh dua kelompok. Satu Yahudi, yang paling besar di situ ada 3 kabilah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Kemudian orang-orang musyrik Arab, terdiri daripada Khazraj dan Aus yang belakangan disebut Ansar. Ini Yahudi dengan orang-orang musyrik ini selalu musuhan. Kadang-kadang perang antar kabilah, kadang-kadang diadu domba Khazraj dan Aus orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yathrib itu sehari-harinya mereka suka melakukan perang kabilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan nikmat Islam, wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kepada nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, in kuntum a'da, ketika kalian dulu saling musuhan kan itu. Jadi sebelum Rasul ke Madinah itu orang musuhan di situ. Tapi dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diciptakan persaudaraan antar umat beragama dan antar umat seagama, baik dengan Yahudi atau Nasrani yang minoritas.
ataupun orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik Khazraj dan Aus, yang belakangan Khazraj dan Aus masuk Islam kemudian bergabung menjadi Ansar Nabi, maka Nabi berhasil kemudian mendamaikan peperangan yang setiap hari dilakukan orang-orang Yahudi kepada Khazraj dan Aus. Bahkan Nabi SAW membuat semacam piagam perdamaian yang disebut dengan piagam Madinah. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling sikat sikut sana sini, harus berdamai, saling membantu macam-macam. Bahkan Rasul mengatakan, kenapa kalian harus berselisih sementara jalan yang kita lalui jalan yang sama, pasar yang kita berjual beli pasar yang sama, air yang kita ambil juga sumber air yang sama. Harusnya kita menciptakan sebuah kondisi yang kondusif. Jadikan Yathrib ini semacam negara berbasis kota. Akhirnya kemudian sepakat, Rasul punya usul seperti itu, sepakat satu kota Madinah setuju. Dari situlah Rasul membuatkan satu piagam yang disebut piagam Madinah. Nah, terjadilah di sini perjanjian antara orang Islam dengan orang Yahudi. Tapi sayang orang-orang Yahudi berkhianat. Akhirnya satu persatu kabilah itu diusir, sampai akhirnya mereka terusir sampai ke Khaybar. Dan belakangan mereka pun masih berkhianat, maka digempurlah Khaybar. Disebut perang Khaybar, perang terakhir melawan orang Yahudi, ya kan? Tetapi Nabi SAW berusaha berbuat baik. Itulah indahnya Islam. Indahnya Islam itu saling berpegang tangan di situ antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW selalu menunjukkan akhlak yang mulia, sehingga sebab itulah orang-orang Ansar masuk Islam, ya. Makanya Rasul mengatakan, innama bu'ithu liutamima makariman akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul terkenal akhlaknya di kota Madinah, baik kepada orang-orang musyrik, baik kepada orang-orang yang beriman, ataupun orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang Nasrani banyak masuk Islam, tapi orang-orang Yahudi, subhanallah, memang degil otak mereka, persis seperti Bani Israel yang suka membunuh para nabi dan mendustakan para nabi. Maka Yahudi Madinah pun sama. Ketika pimpinan mereka Abdullah ibn Salam masuk Islam, Abdullah bin Salam itu habrul Yahud, termasuk kiainya Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Madinah kalau minta fatwa itu kepada Abdullah bin Salam. Saking cerdasnya Abdullah bin Salam karena menguasai banyak buku yang dibaca, makanya dia dapat hidayah masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Salam ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Salam, bagaimana kalau seandainya kau umumkan keislamanmu kepada orang-orang Yahudi, siapa tahu mereka masuk Islam? Kata Abdullah bin Salam, tidak mungkin Rasul. Mereka itu umat yang keras kepala, nggak percaya, buktikan. Akhirnya dibuktikan, orang Yahudi dikumpulkan. Kemudian Abdullah bin Salam sembunyi. Kemudian Rasul berceramah di orang-orang Yahudi, menanyakan, bagaimana Abdullah bin Salam menurut kalian? Oh, dipuji Abdullah bin Salam itu sayyiduna wa ibnu sayyidina. Oh, dia anak tuan kami, dia tuan kami, anak tuan kami. Dia orang yang paling baik di antara kami, anak orang paling baik di antara kami. Pokoknya dipuji habis. Kata Rasul, kalau gitu sini kau Abdullah bin Salam. Muncul di Abdullah bin Salam. Tiba-tiba Abdullah bin Salam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, Abdullah bin Salam orang yang paling buruk, anak dari orang yang paling buruk. Habis dia akan dijatuhkan orang Yahudi. Subhanallah, sampai seperti itu. Makanya ketika di zaman Rasul mulai sampai kemana, sampai 10 tahun di kota Madinah berdakwah, bisa dihitung dengan jari orang Yahudi masuk Islam. Kenapa orang Yahudi itu hasadnya kuat kepada orang Islam sampai hari ini? Makanya kalau antum lihat surah Al-Baqarah yang bercerita tentang Bani Israel, itu sebenarnya Allah ingin mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah dengan mencerita tentang kisah-kisah Bani Israel di zaman dulu, bagaimana Allah berikan nikmat kepada mereka, gitu kan. Tapi orang-orang Yahudi kota Madinah itu degil, sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau kamu tetap seperti ini, maka engkau akan menerima dosa orang-orang setelah engkau. Ketika mereka menolak Islam, maka akan diikuti Yahudi sampai hari ini. Jadi dosa-dosa Yahudi hari ini itu bawaan dari dosa-dosa Yahudi di zaman Nabi. Sementara Rasul mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'ah. Siapa berikan contoh yang buruk diikuti orang,
maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara sebagian kecil tugas Nabi SAW di kota Madinah. Masih panjang ya, karena memang 10 tahun di kota Madinah itu banyak peristiwa yang akan kita ceritakan nanti, bagaimana Rasul di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Taib, kita tutup saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.